Yahudi rohani gitu kan. Nah terus rabi-rabi seperti Rabi Tovia, Rabi Yehuda Glick, Simon Cohen dan lain sebagainya gitu kan, Ben Abrahamson. Itu pernah nggak baca doa Bapak kami di PB itu? Nggak pernah ya. Nggak pernah, itu beda itu. Nggak pernah ya? Beda. Loh, katanya satu keturunan rohani, gimana dong? Mereka kan ngaku-ngaku. Kalau mereka nggak menuhankan Yesus, nggak ada masalah. Mereka menuhankan Yesus, itu masalahnya. Iya ya. Atau ada nggak pengajaran yang mengatakan bahwa ada dinubuatkan gitu kan, Yahudi rohani sama Yahudi PB gitu kan, ada nggak tuh? Nggak ada lah, itu kan ajaran Paulus. Jadi dalam Seba Mitzvot udah nggak ada ya? Apanya? Nggak ada. Jadi kalau mau jadi Israel itu ya bukan hanya rohani aja, harus secara jasmani, rohani. Jadi nggak boleh nanggung, harus full. Jadi aduh, tapi semalam itu jujur aku semenjak ini ya lihat pengajarannya Judaism ya, itu nggak pernah aku dengar tuh ya, keturunan Yahudi rohani, Yahudi PB, itu kan, Bani Edom ngaku-ngaku pemilik kitab Tanakh, itu nggak pernah itu, baru semalam. Nggak ada. Mereka itu nggak pede dengan kitabnya sendiri gitu. Mana ada kitabnya orang Kristen namanya Tanakh, nggak ada ya. Itu kitabnya orang Judaism. Nah kalau Kristen itu kitabnya original teksnya LXX, Septuaginta versi Kristen, King James Version, NIV, Textus Receptus, Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, itu kitabnya mereka gitu. Mereka aja nggak pede sama kitab mereka sendiri yang ori gitu. Selalu menyebut kitab mereka apa? Tanakh katanya. Nggak ada. Kitab mereka yang ori itu Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, Alexandrinus, Textus Receptus, itu orinya mereka, kitab ori mereka gitu. Tapi mereka malu menyebutnya. Oh gitu ya? Ya, malu, udah bingung mereka dengan kitabnya yang mana sih mau dipakai gitu kan. Nah, dia bingung sendiri. Padahal di PB itu kan bohong itu kan ada kisah tuh Yesus yang itu kan orang mandang aja setelah kan kemudian jam cerita deh di dongeng-dongeng orang tuh ada enggak di buku klasik Yahudi cerita atau dari dongeng gitu. Kita ini kan ada cerita tangkum perahu buku tapi kan ceritanya kan luar biasa tuh kan. Nggak ada itu Pak, dibaca dalam literatur, jadi nggak ada. Sebagai ya oke. Kan hanya macam itu aja. Ada ciri-ciri seperti itu kan? Wah, signalnya Pak Hendy Bance ya agak bermasalah ini ya. Oke, saya sapa dulu Pak Bonar Marasi. Selamat siang Pak Bonar Marasi. Selamat siang Bang Palen, selamat siang juga Bang Sueb, dan selamat siang. Assalamualaikum Pak Bonar. Untuk semua pendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bang Palen. Ya. Aku share screen bisa Bang Palen? Oh boleh. Ya, aku selalu berusaha pakai PowerPoint. Aku itu dulu ya, ada lagi adzan asar di sana. Oke. Biar kayak Bang Erben
Nain Bang. Ya, oke. Nah, ini kan tentang pemurtatan ya Bang ya, tentang pemurtatan. Nah, saya Islam itu dimurtadkan gitu. Jadi pemurtatan itu selalu biasanya dari Islam ya kepada Kristen gitu. Nah, terus kemudian kita perlu bertanya sebenarnya kepada teman-teman Kristen yang memurtadkan itu gitu. Pertanyaan saya ini Bang Palen. Menurut iman Kristen ya yang berusaha memurtadkan saya, apakah saya masuk surga jika tetap setia pada ajaran Yesus, yaitu mengesahkan Yahweh saja di Markus 12:29, esa seperti yang dimaknai oleh Musa di Ulangan 4 gitu. Jadi kalau misalnya saya dulu Islam, mengesahkan Tuhannya Yesus, seperti yang diajarkan Yesus di Markus 12:29, seperti yang diimani juga oleh Bang Palen, dengarlah hai Israel, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa dalam artian mutlak. Lalu dimurtadkan ke Kristen. Terus kemudian apakah saya, menurut iman Kristen, jika setia pada ajaran Yesus, yaitu mengesahkan Yahweh, Esa seperti yang dimaknai oleh Musa, masih masuk surga nggak sih gitu? Nah, menurut saya ini nggak masuk surga gitu. Kalau saya murtad, lalu setia kepada ajaran Yesus, yaitu ajaran keesaan ini, saya justru nggak masuk surga. Setia pada Yesus, tetapi justru tidak masuk surga gitu. Nah, oleh karena itu ini justru pertanyaan penting kepada teman-teman Kristen yang berusaha memurtadkan Muslim gitu. Kalau toh kemudian setelah murtad, dia menjadi tidak setia pada Yesus, lalu sejatinya Kristen itu ajaran apa gitu, ajarannya siapa? Itu yang pertama gitu. Terus kemudian yang kedua, jika ada teman-teman Kristen yang mengatakan kamu masih tetap masuk surga gitu, nah sejatinya dia tidak memahami ajaran keselamatan di Kristen gitu. Kalau memang masih bisa masuk surga dengan mengesahkan Tuhannya Yesus, maka untuk apa ada Trinitas gitu? Untuk apa mereka membuat berbagai macam variasi pentuhanan Yesus kalau memang masih bisa masuk surga dengan cara setia kepada ajaran Yesus gitu? Nah ini kan satu pertanyaan penting ya, yang perlu dipikirkan oleh teman-teman yang memurtadkan itu, supaya mereka tahu gitu, saya memurtadkan orang Islam, lalu kemudian orang Islam itu tidak masuk surga kalau setia pada Yesus, lalu kemudian saya memurtadkan mereka ini kemana gitu. Ini kan sangat penting dipelajari gitu. Dan kemudian menurut saya, menurut iman Bang Palen ya, kalau ini diganti iman Kristennya menjadi menurut iman Bang Palen, apakah saya masuk surga jika tetap setia pada ajaran Yesus, yaitu mengesahkan Yahweh saja, esa seperti yang dimaknai oleh Musa gitu. Menurut saya masih masuk surga gitu, masih masuk surga karena kunci surga di imannya Bang Palen setahu saya ya keesaan Allah gitu, keesaan Yahweh gitu. Walaupun Bang Palen menyebutnya sebagai Yahweh gitu ya, YHWH gitu ya tidak masalah. Tapi sejatinya Tuhannya Yesus bagi kami adalah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dialah satu-satunya Al-Ahad Al-Wahid itu, dan kunci surga adalah dengan mengesahkan Allah itu. Jadi gitu Bang Palen sedikit pertanyaan kepada teman-teman yang berusaha memurtadkan umat Islam gitu. Makasih Bang Palen. Ya oke, mungkin bisa dilanjut Pak Endi Bancai. Ya, tadi yang ku tanyakan tadi itu Palen tentang cerita yang Yesus diangkat ke surga itu katanya kan, padahal kan ke langit itu kan disaksikan 5.000 orang tadi, gila 5.000 orang Yahudi menyaksikan itu, tapi orang Yahudi tidak mau percaya kan gitu. Ada enggak di literasi kuno? Nggak ada Yahudi, itu Pak kan? Endi Bancai, nggak ada itu. Nggak ada. Atau cerita rakyat, cerita dongeng macam Tangkuban Perahu tadi ada enggak? Cerita Tangkuban, cerita apa tempat kita ini kan banyak dongeng-dongeng kan?
cerita-cerita tangkuban perahu, cerita apalah gitu. Ada enggak di Yahudi? Oh, bisa diulangi Pak Hen Bance, suaranya agak putus-putus. Jadi gini, kan tadi kan kau bilang kan enggak ada memang cerita itu kan, tapi cerita dongeng macam cerita tangkuban perahu di kita ini kan populer benar kan? Itu maling kundang itu kan dan sebagainya kan. Ada enggak macam itu cerita-cerita itu di Yahudi sendiri? Yang tahu kau lah ya. Ada enggak tuh? Ya, kalau narasi itu kan dari sejarah Indonesia sendiri ya. Kalau dari sejarah Indonesia sendiri pasti ada, tapi kalau dalam sejarahnya Israel pasti Israel menceritakan sejarah dia gitu, historikalnya dia ya, yang ada di tanah Israel. Contoh misal kayak di Indonesia ada sejarah historikal Tangkuban Perahu. Begitu juga di Israel itu juga ada sejarah yang contoh misal kayak sejarah dari historikalnya Nabi Musa. Tapi kalau untuk narasi yang sejarah yang diambil dari New Testament yang Yesus naik ke surga itu nggak ada gitu. Orang Israel sendiri tidak mempercayai bahwa Yesus itu disalib, itu udah satu. Mereka nggak mempercayai. Kenapa? Karena cerita itu di dalam Israel sendiri, Israel nggak mengerti gitu loh. Antara Yesus itu disalib apa enggak, Israel nggak ngerti gitu loh. Makanya majority Jewish itu terkait masalah penyaliban Yesus nggak ngerti ya kan. Entah itu dia disalib apa enggak, kita juga nggak ngerti ya. Tetapi Yesus sendiri di dalam perspektif Judaism itu dinarasikan sebagai salah satu orang Yahudi yang mempromosikan satu Tuhan. Nah kayak begitu Pak M. Pancai. Iya, oke. Jadi paham lah saya gitu kan. Memang jadi enggak ada kan berarti. Jadi cerita dongeng pun enggak ada kan gitu tentang dia naik ke surga. Cerita dongeng pun enggak ada kan gitu. Nah, tapi kan di Bible yang ngarang itu siapa gitu kan? Ngarang kan mustahil gitu loh. Itu logika kita sederhana aja sampai menyaksikan perbuatan itu, menyaksikan mukjizat yang luar biasa itu kan. Dia terangkat bagaimana cara terangkat ke surga pun masih tanda tanya kan. 5.000 orang menyaksikan siapa pun satu orang namanya pun tidak ada disebutkan di situ kan. Hanya cerita Markus, Matius seorang pun tidak jelas siapa manusia ni kan. Nah inilah tadi ya luar biasa mereka tu bisa ditipu dengan hal-hal yang apa ya? Yang sangat-sangat apa ya dari logika-logika gitu ya. Makanya aku lihat kan kalau orang-orang hutan tu dia yang murtad kayak yang apa nama tu mimpi dijamah dah macam lah gitu kan. Tidak menggunakan nalarnya tadi. Tapi kalau orang-orang menggunakan nalarnya tadi, menggunakan logikanya, ini kan penuh tanda tanya gitu kan. Berfungsi, logikanya berfungsi gitu. Tapi mereka ni kebanyakan tu lah tadi saya bilang. Dan kalau kita baca di PB, di surat-surat Paulus itu sendiri, kan dia mengatakan, dia ni orang bodoh yang berkeyakinan. Ya. Aku berbicara ni bukan berdasarkan firman Tuhan, dia bilang. Tapi berdasarkan orang bodoh yang berkeyakinan. Jadi meyakini sesuatu yang tidak pernah dia sedikit benar apa enggak yang diyakini dia kan? Macam yang kita lah pernah ada di sejarah, yang nggak ada di sejarahnya Israel sendiri gitu. Iya. Macam kita sendiri kan, sama ini kan mungkin sebagian kita yang mengatakan air laut itu asin. Mereka percaya gitu kan. Kalau yang tidak pernah ke laut itu percaya gitu kan. Karena dah dinarasikan gitu terus. Coba kalau dia pernah pergi ke laut kan, ke pantai laut, padahal bukan asin itu payau, ada gak kelat rasanya kan macam-macam kan gitu. Nah, tapi kan di global kan gitu. Aku lihat gitu cara-cara oten, apalagi tempat kita sini ya, tempat kita di Indonesia ni kan. Nah makanya tadi di Eropa, Amerika, mereka tinggal ini kan. Dan juga belum 3 tahun ngajar tu, apa yang ajarkan dia? Kalau guru-guru tu maaf bukan enggak tu, kalau guru tu lupa TK 3 tahun tu kan. Huruf A aja masih bingung gitu. Tapi itulah tadi mereka tadi itu. Udah benar ya. Atau kena praktis. Kau juga nyaman kecil enggak? Ada kan. Nah, kalau dia melanggar itu. Yahudi juga gitu. Bang Palen, Bang Hen Bacai. Ada sama sekali. Ya gimana Pak Bonar? Perbuatan bukan keimanan. Perbuatan. Iya, aku mau tanya Bang Hen Bacai, Bang Palen. Benar. Apakah ada murtadin
yang justru jadi bidat pada saat dia telah jadi Kristen? Ada nggak? Oh, banyak. Banyak. Bidat semua. Bidat semua. Bidat semua, banyak. Jadi setelah dia Jangankan murtad. Jadi setelah dia murtad ya, jadi setelah dia murtad dari Islam, Kristen, akhirnya dia jadi Kristen, tapi malah justru bidat. Nah, yang terkenal adalah FS ya, Fatimah Sakdia, dan Ibu Noperina Solihin gitu. Jadi setelah mereka murtad itu, mereka justru jadi penganut Wanes yang justru dikatain sebagai bidat gitu. Itu kan sejatinya ironis. Gitu. Ironis banget. Yang kedua gini, Bang Palen, apakah ada murtadin yang setelah dia murtad justru dia berkeluh kesah tentang perpuluhan? Ada nggak? Ada, pernah saya dengar waktu itu. Dia berkeluh kesah tentang perpuluhan, malah tentang pembaptisan. Dia berkeluh kesah. Beli sewa kolam 800.000, dia bilang. Beli baju sekian gitu. Ini kan, itulah tadi saya bilang mereka ini domba berotak keledai ini. Nggak ada. Memang betul lah ya, kalau kita lihat memang karena lemahnya ilmu kedua perut lah. Perut di bawah perut lah akibatnya murtad kan. Coba kalau dia memang lanjut. Ada juga yang murtad itu yang tamunya Pak Joshua Teu ya, dia ya orang Jawa ya, laki-laki. Setelah dia murtad justru dia sambat gitu, bahasa Jawanya itu berkeluh kesah tentang banyaknya perpuluhan gitu. Sehingga ini juga termasuk ironis ya. Harusnya kan ketika dia sudah mengikuti imannya yang baru, maka rasa sukarelanya itu semakin tinggi, rasa ingin mengabdi pada Tuhan itu semakin tinggi, sehingga tidak ada istilah keluh kesah pada perpuluhan. Itu kan justru ironis juga ya Bang Palen ya. Iya, jadi udah dia masuk jadi Kristen, masuknya di Wanes, tetap aja dia dibidatin gitu loh. Dan banyak sekali murtadin itu yang Deborah itu juga bidat ya. Deborah, Fatimah Siddiqiyah itu kan bidat. Satu bendera sama Paul Jong. Bidat semua itu. Iya betul. Nah terus aku tanya satu lagi Bang Palen. Pak Deki itu kan pernah marah-marah kepada para pendeta ya. Pak Deki marah-marah dan berusaha supaya para pendeta itu mengajarkan doktrin dengan baik dan benar gitu. Pak Deki berharap Trinitas itu yang 3 pribadi sehakikat itu diajarkan di acara mingguan gitu. Menurut Bang Palen gitu, kalau misalnya khotbah Jumat, khotbah Minggu itu tentang Trinitas, ada 3 pribadi yang berbeda sama-sama Tuhan. Kira-kira orang itu jadi murtad atau jadi pindah ke agama lain kira-kira Bang? Atau jadi pindah ke Wanes nggak kira-kira? Pertama pasti ngeblank. Itu pertama pasti ngeblank. Ngeblank, iya. Iya, pertama pasti ngeblank. Sudah pasti, karena itu kan taraf mempelajari Trinitas itu kan bukan seorang bukan seorang yang dia baru gitu loh. Tapi harus butuh waktu. Yang pertama udah pasti ngeblank. Karena mereka pasti punya narasi di dalam mindset dia secara logika gitu. Bagaimana mungkin 3 bisa dikatakan 1 gitu loh. Itu pasti ngeblank pertama gitu loh. Orang yang sudah sekolah teologi aja masih ngeblank. Kalau nggak ngeblank bagaimana mungkin? Realitanya kan sering kali Pak Bonar terjadi dialog terkait masalah Trinitas itu. Mereka menarasikan supaya para audiens itu percaya kalau 3 entitas itu adalah 1. Tapi pada realitanya sampai beribu-ribu tahun aja masih ribut gitu loh. Kalau nggak dia kembali lagi ke iman yang lama ya itu pasti dia ke Wanes. Nah di Wanes pun dia dibidatin. Jadi kayak buah si malakama gitu loh. Betul. Berarti justru perintah Pak Deki Ngades itu bisa kontraproduktif, bisa berefek lain ya, bisa jadi membuat Kristen jadi Wanes, atau dia jadi ateis, atau dia mengimani bergereja Trinitas tapi mengimani Wanes, tidak mau ngaku Wanes ya Bang Palen. Iya bisa jadi dalam narasinya imani saja walaupun merekanya nggak ngerti. Yang penting imani kalau 3 itu 1 gitu. Oh, iya. Jadi artinya
Lanjut Bang. Otak logika kita itu sengaja di apa ya? Udah nggak pakai otak lah, seperti yang katakan Pak Henbance gitu loh. Udah nggak perlu pakai imani saja katanya gitu. Sekarang orang pasti bingung bagaimana tiga menjadi satu. Orang itu kan misteri Tuhan, Pak Bonar. Nggak ada yang bisa jelasin gitu. Bagaimana mungkin jika Trinitas itu misteri Tuhan, terus ada yang ngajarin gitu. Berarti yang ngajarin ini kan gila kan gitu. Iya. Bahasa kau ini belum blank. Kalau udah bahasa blank itu dah lah. Angkat tangan. Nah, terus Bang Palen, tanya lagi Bang Palen. Ini kan banyak murtadin itu kan jadi Kristen gara-gara mimpi ya. Artinya mereka murtadin denom mimpi gitu. Murtadin denom mimpi. Nah, murtadin ini didatangi Tuhan gitu. Sementara teman-teman Kristen itu yang udah lama berkristen ria dan sangat baik itu justru nggak pernah didatangi oleh Tuhan gitu. Pertanyaannya adalah apakah para murtadin ini lebih suci daripada teman-teman Kristen yang lama? Kira-kira Bang Palen gimana? Ya, itu pertanyaan bagus ya. Masalahnya mereka itu mimpi ketemu Tuhan yang mana gitu loh. Kan kalau mereka mengklaim Yesus itu Yahudi, tapi dalam mimpinya dia ketemu sama Yesus gondrong. Seperti Pak Henbance bilang gitu loh. Yesus gondrong, matanya bule. Mana ada orang Yahudi kayak begitu gitu loh. Dan itu menjadi satu pertanyaan yang cukup dijadikan PR buat mereka gitu. Nah, sementara orang-orang yang sudah lahirnya Kristen aja nggak pernah dapat mimpi gitu loh. Ya sih saya bisa katakan ini mimpinya beneran atau halu gitu loh. Kan kelasnya di situ gitu. Jadi kalau misal dia bermimpi dengan Tuhan ketemu Yesus, Yesus kan di PB-nya orang Yahudi, pasti dia pakai atribut orang Yahudi, nggak mungkin dong. Yesus itu ketemu dalam mimpi, rambutnya gondrong, matanya bule, rambutnya 9 pirang, belum lagi itu versi yang contoh lah, itu versi Eropa. Terus kalau orang itu tinggal di Zimbabwe, pasti Tuhan akan dalam konteks orang Zimbabwe, nggak mungkin lah. Jadi masa ada Tuhan itu ganti-ganti gitu. Ada yang putih, ada yang hitam, belum ada lagi Tuhan Yesus versi Cina, Tuhan Yesus versi Arab, Tuhan Yesus versi pokoknya semua versi yang mereka temui dalam mimpi saya rasa nggak benar deh. Karena apa? Karena dalam perjanjian baru sendiri Yesus itu orang Yahudi. Kalau Yesus orang Yahudi dia pasti menunjukkan dirinya sebagai seorang Yahudi gitu loh. Nggak mungkin Yesus itu mau menunjukkan dirinya sebagai seorang Eropa, nggak mungkin lah. Karena itu adalah jati diri Yesus sebagai seorang rabi kalau kita menuruti teks ya yang ada dalam perjanjian baru. Dan sementara bagi Kristen-Kristen yang dia sudah lahir Kristen, habis itu dia nggak pernah mimpi sama Yesus, ya mungkin bisa dikatakan ibadahnya kurang kan gitu. Atau yang kedua, ya emang benar-benar Yesus itu bukan Tuhan gitu loh. Nah kayak begitu Pak Bonar. Iya. Terus mantap. Terus satu lagi ini Bang Palen. Kan di ulangan berapa itu Bang Palen ya? Jika di antara kamu itu datang seorang pemimpi, lalu kemudian para pemimpi itu mengajak menyembah Tuhan yang tidak dikenal oleh Israel, maka dia layak untuk dihukum gitu kan, kalau di dalam PL gitu. Berarti para murtadin yang mimpi-mimpi itu layak dihukum ya, karena dia justru mengajak menyembah Tuhan yang tidak dikenal oleh Bang Palen, tidak dikenal oleh Israel gitu. Yesus itu kan tidak dikenal kan gitu Bang Palen. Gimana itu Bang? Ya ini pertanyaan yang sangat sensitif ini sebenarnya ya. Sensitif banget. Tetapi saya juga harus objektif. Saya seringkali menarasikan bahwa Torah itu mewajibkan menghapuskan yang namanya penyembahan berhala. Itu wajib gitu. Tapi bukan dengan cara seperti dulu, kayak dulu kan harus dibunuh, harus diapa ya kan. Ya wajib kita menghapuskan penyembahan berhala itu dengan cara kita mengkanter narasi-narasi yang dibuat oleh para misionaris Kristen. Sama halnya dengan apa yang tertulis di dalam Quran sendiri. Quran sendiri, baginda Rasulullah itu juga mewajibkan menghapuskan yang namanya penyembahan berhala. Tapi bukan dengan cara-cara yang kayak membunuh orang atau apa. Kita kan sudah hidup di era postmodern. Bisa saja para praktisi Islam mereka punya orang-orang yang dalam bidang kristologi mengkanter semua narasi-narasi yang dibuat oleh para misionaris Kristen. Makanya baik di dalam Torah dan di dalam Quran sendiri itu mewajibkan menghapuskan yang namanya penyembahan berhala. Makanya ketika para rabi ditanya, oh orang Kristen kok orang Islam kok menghancurkan patung? Loh itu malah orang-orang para rabi nggak pernah nyalain. Bagus, ya kan?
Karena itu bagian dari Avodah Zarah, makanya dihapuskan. Kenapa? Karena Torah sendiri mewajibkan yang namanya menghapuskan penyembahan berhala. Itu semua rabi ngajarin gitu. Oke, kayak gitu Pak Bonar. Siap Bang, lanjut Bang. Ya, saya sapa dulu ya. Di sini sudah ada siapa ya? Ada Pak Sultan. Selamat siang Pak Sultan. Ya, selamat siang Bang Valen. Oh ya, Assalamualaikum, salam. Ya, shalom. Ya, Ya, ada Bang Soeb silakan juga sini. bernarasi. Ini Bang Hafid. Iya, namanya Bang udah Bonar. diganti terus. Oh, boleh. Oh ya, sebelumnya boleh minta nomor Bang Bonar di private chat kemarin HP keinstall apa. Ya, nanti lewat sahabat LRI ya Bang. Bang Hafid. Boleh Bang. Siap. Aku di dalam itu juga Bang. Oh, di dalam. Oh, nanti saya cek Bang. Nanti saya kasih. Sip, Oh lanjut iya, Bang. tadi. Oke Bang. Kata Bang Valen tadi terkait berhala gitu ya. Itu berarti kalau di dalam Judaism memang apa ya? Memang betul-betul anti dalam artian anti dengan konsep ataupun ritual-ritual yang mengarah ke penyembahan berhala gitu Bang Valen ya. Berarti Iya, sama dengan di makanya kan- Islam gitu ya. Iya, makanya kan ada aturan lu yiyi lekairim akhrim alpane. Itu dosa penyembahan berhala itu lebih serius dibandingkan dengan kita nyembah patung, terus kita nyembah Iya. pohon. Itu masih belum seberapa. Tapi ketika Shem berfirman lu yiyi lekairim akhrim alpane, itu kan yang dipakai di kata terakhir kan alpane di hadapan Shem gitu loh. Dosa yang cukup serius, makanya bait suci pertama itu hancur gara-gara penyembahan berhala. Makanya Torah di eranya Mose Rabbeinu, Hashem itu mengajarkan, mewajibkan menghapuskan yang namanya penyembahan berhala. Kenapa? Karena Hashem selalu mengajarkan, dan itu diajarkan secara turun-temurun. Ingatlah bahwa aku ini adalah Hashem Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mitzrayim. Makanya para rabi itu kalau di Israel masih ada penyembahan berhala, Masiahnya nggak datang-datang gitu. Nah itu nanti kerjaan Raja Mesias sendiri sampai semua penjuru dunia itu menyembah satu Tuhan yang sama, Mesiasnya datang gitu. Kan sekarang masih banyak orang nyembah manusia Pak Afid. Berarti konsepnya tauhid, maksudnya corak atau apanya itu sama ya? Cara pengemparan dan pengajarannya gitu. Dengan di Islam. Cuma kita dibedakan dengan halaka gitu. Kalau dalam Islam kan syariat. Tapi itu bukan hal yang fundamental. Tapi kalau untuk fundamental terkait masalah Tuhan itu nggak ada problem gitu loh. Biasalah yang namanya saudara ya, saya analogikan. Saya punya adik, terus bapak saya beliin saya motor-motoran dua lah. Kita pastilah ribut masalah itu. Itu sudah wajar gitu. Tapi untuk ditanya, siapa nama bapak kamu? Kedua anak ini akan ngomong, bapak kami adalah Abraham. Siapa yang disembah Abraham? Hashem. Udah jelas. Tapi kalau misal bapak kita ngasih, ini tanah buat kamu, yang namanya saudara pasti berantem. Nggak mungkin nggak. Itu realita gitu loh. Tapi ketika ditanya kedua anak itu, siapa yang ngasih ini tanah? Pasti dia jawab, Abraham bapak kami yang ngasih. Dan itu diberi oleh Hashem. Nah kayak gitu. Jadi wajar kalau ribut masalah bukan fundamental, itu hal biasa itu. Itu sering terjadi di dalam saudara kan gitu. Tapi mereka kan mencoba untuk nge-framing Pak Hafid. Bahkan dulu saya pernah nonton itu channelnya Rabbi Tovia Singer ya, ketika ada penanya Muslim itu ya, menanya tentang konsep ketuhanan dalam Judaism gitu. Jadi Rabbi Tovia itu mengutip surat Al-Ikhlas gitu ya, Qul huwallahu ahad. Sama dengan kalau yang di Samaritan itu, Imam Samaritan itu ya, itu juga sama gitu. Ketika diwawancarai oleh wartawan mengenai konsep Samaritan itu ya, dia juga mengutip Al-Ikhlas gitu, surat Al-Ikhlas. Artinya memang ada kemiripan gitu ya, sangat mirip ya, konsep ketuhanan dan secara historis juga mirip gitu. Ya, ini saya kasih videonya ya. Pernah nonton video saya yang Rab Yehuda yang di Knesset Yerusalem. Ini kan juga salah satu rabi yang sering diundang di HKM ya, di komunitas saya. Ini bisa Pak Hafid simak nih. And I want you to receive the mission to call out loud. Kullu Allahu Ahad, Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan wahid.
This is our obligation, to call out loud and to tell the world, God is one, God is eternal. And God is one, it means the same God. It's one world, one God. One world, one God. And we need you to call out in Indonesia and to say that the people of Israel are eagerly waiting for we're reaching out our hand, and we want you, Ahmad, Jamal, and Mukti, to lead the call in the world that Allahu Wahad, God is one, He's one for all of us. Nah, itu sudah sangat jelas, Pak. Yang lucunya gini ya Bang Valen ya. Saya dulu pernah nonton itu ya, salah satu apologet yang dari Kristen itu. Dia mengatakan begini, itu konsep monoteis dalam Judaism itu lahirnya baru gitu ya. Lahirnya baru, terus kemungkinan itu lahirnya bersamaan dengan Islam gitu. Tapi yang jadi pertanyaan saya begini, yang maksudnya yang membuat saya bingung dari pernyataan beliau itu ya, yang apologet Kristiani itu, Samaritan ataupun Yahudi, Judaism, itu kan memiliki beberapa perbedaan gitu ya. Bahkan saudara-saudara kita Kristen juga sering mengadu-ngadu dua kelompok ini gitu. Nah, meskipun berbeda, tapi uniknya konsep ketuhanan sama gitu. Apakah memang benar gitu? Judaism itu konsep ketuhanannya baru, kemudian apakah mungkin orang Samaritan itu menciplak konsep monoteisnya Judaism? Tentu tidak, karena mereka sendiri juga meyakini kalau Judaism dengan Samaritan itu berbeda sekali gitu. Tapi kalau konsep ketuhanan sama gitu. Nah ini kan justru membuat pernyataan itu justru membingungkan gitu. Artinya memang konsep monoteis itu sudah ada jauh sejak lama. Kalau konsep monoteis itu diciptakan oleh Judaism, Yahudi, seperti tuduhan mereka itu, tentu Samaritan punya konsep yang berbeda gitu. Tapi faktanya sama gitu kan, sama sekali. Dan bahkan Islam itu di beberapa literatur Islam, ketika Islam lahir itu memang ada beberapa kelompok orang-orang Yahudi di kawasan Hijaz. Tapi Yahudi di kawasan Hijaz itu direkam oleh Al-Quran dan beberapa literatur Islam klasik. Mereka bukan Yahudi yang seperti halnya Yahudi yang yang fundamental gitu, maksudnya yang arus utama. Karena memang bisa dikatakan mereka itu kelompok-kelompok bidat dalam Judaism gitu. Karena ada beberapa sumber yang mereka itu menuhankan Ezra gitu ya. Tapi artinya mereka bukan bagian dari Judaism karena pengajarannya sudah salah gitu. Nah, Islam datang untuk meluruskan itu gitu. Artinya memang konsep monoteis di dalam Judaism itu sudah ada jauh gitu ya. Dan faktanya memang itu Samaritan, Yahudi atau Judaism punya konsep yang sama. Kalau diklaim monoteis itu ciptaan orang Yahudi, Judaism atau ortodok Judaism, ya tuduhan mereka itu, tentu Samaritan punya konsep yang berbeda gitu, tapi sama, Tuhannya sama gitu, satu. Mungkin Bang Fal. Iya, oke. Sebenarnya konsep monoteistik itu semua berasal dari Hashem. Hashem kan berfirman dalam mitzvot yang paling utama kan, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Makanya itu udah Hashem ajarkan, bukan dari Judaism, bukan dari apa, itu konsep yang udah Hashem ajarkan kepada umatnya bahwa hanya ada satu Hashem gitu. Makanya praktisi Judaism itu mereka kalau dalam konteks Kiddush Hashem, kalau mereka sudah dalam Kiddush Hashem dalam konteks misal begini, dia diserang sama orang yang bukan kepercayaan dia, mereka para Avodah Zarah. Dan dia disuruh untuk masuk ke dalam iman yang baru. Mereka lebih memilih konteks Kiddush Hashem, lebih baik mati menyebut Shema daripada masuk ke dalam iman yang baru gitu. Makanya Rabbi Tovia Singer itu pernah berkata gitu loh, lebih baik saya mati daripada masuk Kristen. Nah kayak gitu. Berarti memang ketat itu nih konsep ketauhidan, tauhidnya ketat. Dosa yang cukup serius itu menuhankan manusia. Iya, dosa syirik Bang Palen. Bang Hafid, aku mau tanya tentang
keesaan Allah di Quran, Bang Hafid, yang di Al-A'raf 172, Bang Hafid sudah pernah ketemu ya, Bang Hafid? Al-A'raf 172 Bang ya? Iya, yang bunyinya begini, tak bacain terjemahannya ya Bang ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu, bukankah Allah ini Tuhanmu? Maka kita, saya, Bang Palen, dan semua itu menjawab, betul, Engkau Tuhan kami bersaksi. Nah, lalu kemudian disebut kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami telah lengah terhadap ini. Artinya di dalam manusia itu ada fitrah mengesahkan Allah gitu loh, Bang Hafid, yang saya pahami gitu loh. Karena itu telah istilahnya perjanjian gitu, perjanjian ketika kita itu dikeluarkan dari tulang sulbinya Adam, Allah itu mengambil kesaksian terhadap seluruh roh gitu. Bukankah Allah ini adalah Tuhanmu gitu? Dan saya, Bang Hafid, Bang Palen, semua baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen, Islam maupun bukan Islam itu, kita mengatakan bahwa betul hanya Engkau Tuhan kami gitu. Gimana Bang anunya menurut Bang Hafid? Iya, ini tapi kalau dari apa namanya? Istilahnya itu kayak bunyinya gitu ya, mirip-mirip dengan di dalam Torah itu ya, dalam tanah gitu. Hasem itu melakukan perjanjian dengan Abraham ya. Dengan anak-anak cucunya gitu. Ya sebetulnya kalau betul kata Ustadz Menakem Ali atau siapa kemarin itu ya, dia mengatakan kalau misalnya ada yang orang gitu kan masuk Islam menyembah Allah, Tuhan yang Maha Satu, sebetulnya itu bukan mu'alaf secara maknawi gitu ya, bukan mu'alaf secara hakiki, tapi dia itu kembali ke fitrahnya yang dahulunya memang meyakini Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Satu gitu. Dan ini juga pengakuan dari seorang yang beriman, seorang Muslim ciptaan Allah, kalau memang Allah itu satu. Jadi Jadi kalau saya menganalogikan mungkin begini ya, analogi awam gitu ya. Mungkin misalnya gini, saya punya karyawan, punya anak-anak gitu ya, atau punya anak-anak lagi, punya anak. Kemudian saya berikan nafkah, saya kasih kebutuhan mereka, apa yang mereka butuhkan gitu. Nah, suatu saat saya nanya, saya ini siapa? Mereka nggak akui gitu, ini kan keterlaluan. Nah, ini mungkin yang dikatakan di dalam ayat Al-Quran ini, yang di ayat terakhir itu dikatakan di hari kiamat nanti ini pengakuan ini juga akan dituntut kembali gitu. Mungkin kalau menurut saya itu mungkin Bang Bonar, mungkin ada tambahan dari Bang Bonar. Nah, aku tambahkan dikit tentang ayat itu Bonar ya. Itu jadi pernah aku dapat tentang ini ya, itu tentang penciptaan kita kan, manusia ini kan diciptakan kan 50.000 tahun sebelum dunia ini dibuat Allah itu kan. Di Lauh Mahfuz itu makanya tadi di hadis lain mengatakan Rasulullah kan bahwa setiap manusia ini sama dalam keadaan fitrah gitu. Betul, orang tuanya yang membuat dia jadi Yahudi, Nasara kan sebagainya kan. Nah, itu. Jadi memang fitrahnya nanti kita memang dipinta pertanggungjawaban. Jadi tidak ada alasan nanti. Sebelum kita diciptakan, ya kan roh kita itu sebelum dimasukkan ke nok itu kan. Tanya, kau percaya tidak aku Allah Tuhan? Iya kata kita kan. Nah, cuman itu kan alam kita kan, kita 3 alam kita di dalam di Islam ini kan kita percaya kan. Alam tadi alam alam dunia, alam barzah, alam roh tadi, alam roh, alam dunia, alam barzah kan. Kan roh kita dulu dibuat itu. Nah, di situ yang pernah aku dapat penjelasannya, nanti aku cari detail siapa yang menjelaskan, kalau adalah Ustadz Firanda atau Ustadz apa yang menjelaskan tentang ini. Itu luar biasa ya. Memang enggak bisa lagi kita nanti untuk berkilau, aku enggak tahu, aku enggak ini, enggak ada. Itu enggak ada lagi ya. Enggak ada lagi kita itu. Coba tengok di Ustadz Firanda. Ini masalah akidah nih. Tentang roh itu nanti. Oke, itu aja sementara yang aku dapatkan. Sila lanjut.
Iya, Bang Palen mohon izin ini agak berbau Islam sedikit, Bang Palen, sedikit aja Bang Palen. Nah, Ya oke, lanjut. ya, jadi saya dulu waktu belajar Trinitas, lalu kemudian memutuskan pindah ke Islam, itu termasuk itu ayat yang saya baca, Bang Hafid ya. Jadi termasuk juga ayat yang lain yang menyebutkan bahwa pesan dari para nabi itu satu dan sama, yaitu la ilaha illallah itu. Jadi manusia bumi ini diciptakan oleh Allah, lalu kemudian Allah itu tidak kemudian membiarkan, tetapi tetap menuntun gitu ya, menuntun manusia dan ciptaannya ini ke jalan yang seharusnya gitu. Dan kemudian itu diwujudkan dalam pengutusan para nabi gitu. Nah, tetapi sejatinya sebelum pengutusan para nabi itu kita telah dimintai persaksian gitu. Ya, ketika kita di alam roh tadi dikeluarkan dari tulang sulbi Adam gitu, bahwa hanya Allah itu satu-satunya Tuhan gitu. Saya mengatakan itu, tapi saya lahir dari Kristen gitu. Dan kemudian saya waktu ditanyain oleh teman-teman saya yang Muslim, Tuhan kami itu 3 gitu, mati 1 masih ada 2, saya kaget gitu kan. Ya, saya termasuk Kristen abangan ya, Kristen KTP gitu ya. Lalu kemudian mempelajari Trinitas itu sampai akhirnya pasrah dan kemudian berkesimpulan bahwa kalau saya punya Tuhan 3 tapi saya selamat, kamu urusannya apa gitu. Saya waktu itu bilang gitu kepada teman saya gitu ya. Kalau memang Tuhanku 3 tapi saya selamat masuk surga, tidak seperti kamu, kan saya justru masih lebih baik gitu. Nah, lalu kemudian di tengah perjalanan saya masih terus belajar gitu ya, tentang Trinitas, 3 pribadi, 1 hakikat, saya simpan gitu. Lalu kemudian saya baca Quran bahwa kita telah dimintai perjanjian di alam roh gitu, bahwa tiada Tuhan selain Allah gitu, tiada ilah selain Allah. Dan para nabi itu membawa pesan yang sama, yaitu tauhid la ilaha illallah gitu. Nah, lalu kemudian berkembang gitu kan Bang Hafid ya. Terus kemudian saya kembali lagi mempelajari kekristenan, kenapa kok harus 3? Kenapa kok enggak 1 gitu. Nah, dari sini saya tahu bahwa ternyata itu terkait dengan soteriologi penyalipan gitu. Jadi ketika saya soteriologinya itu pada penyalipan, teologi salib gitu, maka Yesus itu memang harus sejenis Tuhan gitu. Lalu kemudian kalau saya soteriologinya itu bukan salib, tetapi hukum yang pertama, di Markus 12:29 sampai 30 itu, maka Yesus itu tidak perlu dipertuhankan gitu. Dan ini konsisten bahwa para nabi itu membawa pesan yang sama, yaitu apa? Yaitu tentang keesaan Allah dan perbaikan moral, perbaikan diri gitu. Nah, dari situ kemudian saya berkesimpulan bahwa saya harus ke Islam gitu. Tetapi pengertian saya mualaf itu lama-lama saya diajari kamu bukan pindah gitu ya, bukan pindah gitu. Kamu itu justru kembali ke aslinya gitu. Nah, dari situ saya mulai ngerti arti dari surat Al-A'raf tadi Bang Hafid, bahwa sejatinya itu fitrah manusia gitu. Fitrah manusia gitu, bahwa kita telah dimintai persaksian gitu, kita telah dimintai perjanjian gitu. Dan itu memang sesuatu yang luar biasa ya, bagaimana kemudian kita bisa paham itu gitu dari berbagai pengertian-pengertian yang kita terima selama ini. Karena kan dulu kan saya termasuk juga ya, walaupun kalau agama Bang ya, walaupun saya KTP, Katolik KTP, tapi kalau udah urusannya agama itu diejek itu kita agak sedikit melawan gitu. Dan ketika dibilang Tuhan kamu 3, saya justru memang melawan gitu. Enggak 3 gitu, tapi 1 gitu. Tapi setelah lama-lama saya pelajari dan terkait dengan soteriologi, lalu saya menyadari bahwa itu memang 3 pribadi gitu. 3 pribadi, 1 hakikat. Yang 1 itu hakikatnya, bukan pribadinya. Hakikatnya itu 1, pribadinya harus tetap 3 gitu. Maka kemudian saya mencari tahu tentang soteriologinya, soteriologi tentang hukum terutama. Lalu kemudian saya mengambil kesimpulan, ya udah ikut sholat aja gitu. Nggak urusan Bang sama sunat sama macam-macam, pokoknya saya ngikut aja sholat gitu. Nah, sampai teman saya satu kos itu kaget gitu. Kamu ngomong ngapain pagi-pagi udah bangun malah masuk ke kamar saya gitu. Nah, lalu dari situlah kemudian saya diminta udah mandi aja dulu gitu. Lalu kemudian syahadat, lalu kemudian ikut sholat sebelum disunat gitu. Itu Bang Hafid, cerita sedikit ya tentang berarti panjang juga.
perjalanannya Oke. Bang ya. Cuma sedikit Bang Palen ini nah mumpung ingat di Nusantara ini penghayat-penghayat kepercayaan lokal gitu ya. Itu juga ada yang punya konsep monoteis gitu. Ada. Itu di daerah Kalimantan ya. Kalau nggak salah tuh yang agama lokal yang di Tapanuli itu ya mungkin Bang Bonar tahu itu. Iya. Itu juga ada yang konsepnya konsep monoteis. Tuhannya satu gitu. Nggak ada istilahnya pribadi, oknum atau apa gitu kan. Yang memang ada juga yang politeis ya di beberapa daerah di Nusantara ya. Agama-agama lokal. Ya, kemungkinan kan para nabi itu kan banyak yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kemungkinan memang ada dahulunya, mungkin ribuan tahun yang lalu gitu, nabi datang ke Nusantara ini diutus Allah gitu, itu ada kemungkinan ya. Jadi Wallahu alam keharingan gitu. ya. Kalau tempat kami ini keharingan. Coba kalau Keharingan kita ya. pelajari benar-benar Tapi, gini ya. ah. Nanti tuh Hafid ya. Kalau kita belajar tentang orang-orang jahiliyah Arab ini, coba di surah apa tuh mereka, kalau waktu mereka di ombang-ambing di laut kan, mereka kan berdoa sungguh-sungguh kepada Allah kan. Sebenarnya mereka tuh monoteisme sebenarnya, tapi akhirnya mereka itu menjadikan yang lain-lain ini sebagai perantara gitu kan, sebagai perantara, wasilah mereka gitu. Ya kan? Dasar kita kan sama tuh. Coba kalau kita baca benar-benar ayat pelan-pelan kita baca kan. Apabila mereka diuji dengan apa di luar, mereka bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah kan gitu. Tapi begitu mereka sudah selamat, mereka lupa lagi gitu dengan sang Khalik pencipta mereka ini kan. Lalu mereka minta ke Lata, Uzza, Manat dan sebagainya itu kan, perantara-perantara. Sama saya lihat di Keharingan tempat kami di Kalimantan itu juga mereka mengatakan Keharingan, malah mereka mengatakan itu lebih superior dari Yesus, dia bilang. Keharingan ini, jabata ini lebih untuk Yesus ini kita bisa mati di pelasah orang, dia bilang. Sementara jabatan ini jangankan itu disentuh pun kita bilang, dihayal pun kita tidak mampu, dia bilang kan gitu. Nah inilah tadi merusak jadi gitu dengan konsep ketuhanan yang dibuat oleh Kristen ini kan, merusak tatanan itu sendiri, itu monoteisme yang udah ada di lokal. Kalau apa kita kan tidak bisa nebak. Memang Rasulullah mengatakan ada 24.000 nabi dan rasul diutus Allah nih kan. Tapi kita kan tidak bisa tentukan jabatannya siapa pun, sampai ada yang orang-orang kita liberal mengatakan jangan-jangan Buddha itu dewa Kim apa nama yang dari itu kan, dari Tiongkok kan. Jangan dia nabi. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu kan, karena kita tidak dijelaskan kan. Kita tidak bisa nebak-nebak kan. Tapi benar kalau kita lihat dari ajaran-ajarannya, kalau di Sumatera Utara itu apa nama itu lupa aku, yang lebih gitu juga itu kan, Malin ya, ajaran Malin itu kan, itu sama sebenarnya konsep. Itulah tadi kena konsep kita manusia ini kan, sok-sok tahu, tidak tahu, tapi sok-sok tahu gitu kan, maka jadi macam-macam tadi. Maka kalau kita lihat kisah sahabat itu, bagaimana Umar bin Khattab senyum-senyum seorang. Ya kan, ngapa kau senyum? Aku ingat dulu, dia bilang. Itu macam jahiliyah dulu, kita bilang kan. Kita bikin roti bentuk Tuhan. Dia bilang, kita makan, dia bilang kan. Kita ketawa dia kan. Tapi kan memang gitu. Fitrah kita itu sama. Fitrah kita itu sama manusia. Sama fitrahnya. Itulah tadi, betul kata Rasulullah bilang nanti kan. Orang tua lah yang membuat kita nanti berubah cara pikiran kita kan. Oke, lanjut sila. Kalau Bang Valen, kalau boleh nanya itu udah pernah ini Bang ya? Gimana? Ke Yesiva belum ya? Maksudnya ke Yerusalem. Saya talmid malah di sana. Ada nama saya di sana. Saya kalau di Yesiva itu Rabi Khayyim. Itu berarti apa Bang ya? Setiap talmid itu memang terdokumentasi ya? Itu uniknya ya, di Judaism itu nama-namanya. Nggak bisa ngaku-ngaku gitu ya, ngaku-ngaku murid Rabi ini. Nggak bisa. Makanya saya berani kalau ditanya identitas saya, komunitas saya, Rabi yang ngajarin saya siapa tiap minggunya, terus pengawas saya berani ngomong karena ada data semua. Contoh kayak saya, kalau di Indo kita ngikutnya kan di SKIM, di komunitasnya SKIM. Nah, SKIM ini kan di bawah pengawasan Rabbi Tovia Singer. Nah, kayak gitu. Dan saya juga
ini berteman sama yang komunitas Judaism yang selain di HKIM. Saya juga berkolaborasi dengan Rabbi Benjamin Meiser. Beliau adalah seorang ketua rabi di UIJC, di Ikatan Jewish Indonesia. Rabbi Benjamin Meiser ini seorang ketua rabi gitu. Artinya saya juga berkolaborasi dengan dia. Jadi kita nggak bisa sembarangan ngaku-ngaku, wah, bisa kena juga kita gitu loh. Artinya kita punya otoritas. Berarti Sama lah, mirip-mirip jadi ini ya. Iya. Lanjut Bang. sanad namanya kan sanad itu. Iya. Sama dengan juga gitu di Islam kan. Coba tengok mahasiswa yang di Universitas Islam Madinah itu kan ada nama-nama mereka. Nama Buya Hamka itu ada di Rabitah Mekah itu ada gitu kan. Ada nama-nama mereka di situ ada gitu. Jadi sanadnya ada. Nah, sama saya rasa dengan Yudisme. Tapi itulah tadi saya bilang kan kita ni ada dengan Yudisme ni sepupu. Bani Ismail dengan Bani Ishak ni sama. Dia dua ni sepupu gitu, Pak. Lain mak gitu, Pak. Satu bapak lain mak gitu kan. Tapi kan Bani Kristen ni kan tak tahu dari mana dia ni. Edom ya, Bani Edom. Bani Edom yang negatifnya bukan yang positif. Yang positif kan begitu. Kan gitu. Edom rata-rata negatif semua. Makanya besok itu Edom. Edom itu bangsa yang akan dimusnahkan Hashem besok itu. Makanya kan mereka yang dinarasikan sebagai Bani Edom itu kan dimusnahkan sama Hashem. Tapi kalau Bani Edom mau selamat ya mau nggak mau harus ngikutin minimal jadi Bani Noah. Jadi mengikuti aturannya Bani Noah. Jangan menuhankan manusia itu udah pasti. Tapi kalau mereka nggak mau selamat ya tetap aja dihapuskan nama Hashem. Kan kalau dulu kan Esau Edom, habis itu Amalek, habis itu Greek Yunani, habis Greek Roman Empire, habis Roman Empire kan kekristenan. Tiga dari agama Abraham yang tuannya beda siapa? Kristen. Lain sama ya, itulah saya bilang. Jadi Yahudi ini kan satu sepupu gitu, Pak. Ismail dengan Ishak itu sepupu. Jadi dari Ishak ini tadi Yahuda tadi, ya kan? Yang 12 itu tadi menurunkan kan Ismail juga gitu. Nah, berdua ini sepupu gitu. Makanya konsep ketuhanan itu enggak ada beda, sama konsep ketuhanan dengan Yudisme sama. Cuman syariat berbeda. Jadi Al-Qur'an juga ada kan gitu. Setiap umat itu punya aturan sendiri kan gitu. Jadi enggak ada paling ributnya mah harta gono gini Pak Pancai itu udah biasa. Harta gono gini pasti ribut. Iya. Tapi kalau ketika ditanya siapa yang ngasih harta gono gininya, tetap larinya ke Tuhan yang sama itu. Iya. Makanya besok kalau Bapak Abraham kita datang, itu pasti nanya gitu loh. Kenapa sih kalian berdua ribut hanya karena warisan kan? Apa kurang Tuhan itu ngasih kalian berkat? Nah kan gitu. Sebenarnya kan masalah-masalah yang nggak fundamental, cuma masalah sepele gitu. Itu kalau nggak salah gimana? Kata-kata yang dari mufti dari Hebron ya kalau nggak salah, siapa ya namanya itu, ketika dia dialog dengan Rabi ya, dia katakan seandainya Abraham itu hidup gitu ya, datang ke hadapan kita, terus dia bertanya gitu, kurang luaskah tanah yang telah diberikan Hashem kepada kalian gitu. Wah, saya masih ada itu saya pernah dengar itu. Oh, mungkin itu yang di Knesset ya, yang di Knesset Yerusalem. Jadi di sana itu ada Rabbi Ben Abramson, terus ada Rabbi siapa itu? Rabbi Reis, ya Rabbi Ben Abramson, Rabbi Reis, terus petinggi dari Hebron siapa itu? Ya, dia ngomong terlibat dialog gitu loh. Rabbi Reis itu ngomongnya kayak begini, seharusnya Judaism dan Islam berdiri atas halakannya masing-masing. Nah, terus itu dijawab sama petinggi dari Hebron. Siapa itu? Saya nggak lupa. Sebenarnya Islam dan Judaism itu sama. Terus saya ini bikin satu analogi. Jika nanti Bapak kita datang dan dia berkata, apa kurang untuk kita? Terus Rabbi Reis itu menanggapi, sesungguhnya kita itu ada dalam satu Batra. Nah, Batra ini kan ngomongin tentang Nabi Nuh gitu. Nabi Nuh kan monoteistik juga. Artinya
baik Judaism dan Islam itu sebenarnya ada dalam satu batranya Nuh gitu. Kenapa? Karena Nuh sendiri, Nabi Nuh ini menyembah Tuhan yang sama yang disembah sama Abraham. Nah, kayak gitu. Analoginya kayak gitu. Jadi ada filosofinya. Bahkan kalau di Maroko itu eh, penasehat raja itu ya, raja yang dari klan Hasan bin Ali ya, seorang keturunan Nabi Muhammad, Raja Maroko sekarang. Itu penasehat kerajaan itu, penasehat raja itu di beberapa tempat itu ya, tempat penting itu, di beberapa jabatan itu harus orang dari Yahudi. Karena itu memang sudah jadi tradisi turun-temurun, karena waktu Inkuisisi di Andalusia itu kan banyak orang-orang Muslim yang meninggalkan Andalusia itu sama dengan orang-orang Yahudi datang ke selatan sampai ke daerah Maroko sekarang itu. Nah, jadi yang di Maroko itu keturunan-keturunan mereka itu orang Banyak. Yahudi, orang iya. Makanya di Maroko itu bisa dikatakan kawasan di Timur Tengah yang populasi Yahudinya cukup banyak gitu. Ya sebenarnya sama sih, kita nggak usah jauh-jauh. Kita ngelihat bagaimana tabiat atau kelakuan dari seorang baginda Rasulullah ya. Bagaimana beliau itu mengasihi orang-orang Yahudi gitu. Jadi baginda ini benci dengan orang Yahudi itu yang Abu Dazara, itu pertama yang perlu digarisbawahi. Tapi baginda Rasulullah itu adalah orang yang bagi saya ya, kalau saya ngelihat semua narasi yang ada di dalam Islam, baginda Rasulullah itu orang yang cukup objektif gitu. Ketika pernah dengar nggak kisah baginda dengan seorang pengemis brengsek dari Yahudi ini? Kan ada itu kisahnya. Ketika baginda ini ngasih makan kan, itu bukan hanya ngasih makan, loh, diperlakukan sama seperti anaknya sendiri. Udah dikasih makan, disuapin segala macam gitu loh. Tapi pengemis Yahudi ini seakan-akan bertindak negatif gitu loh dengan baginda. Tetapi baginda sendiri menanggapi itu semua dengan kasih ya, dengan kasih yang cukup tinggi bagi saya kalau saya ngelihat narasi cerita tersebut gitu. Artinya baginda Rasulullah ini benar-benar mengasihi musuhnya gitu loh, kan gitu. Dan di saat baginda udah nggak ada, itu kan ada dari sahabatnya baginda yang ngasih makan. Itu pengemis itu bisa ngomong gitu loh. Ini kok bukan baginda gitu loh. Kenapa? Karena chemistry yang dia dapatkan dari baginda itu berbeda gitu loh. Jadi jika pengemis Yahudi itu aja udah tahu bagaimana kebaikannya baginda ya, maka orang-orang Jewish itu kalau melihat narasi yang ada di dalam Islam sendiri itu mengatakan kok, bahkan Rabi yang di Amerika ya, yang dia punya Temple of Sinai itu bilang Islam itu agama yang cukup beautiful gitu loh. Dan kalau dia bilang itu sistemnya itu hampir sama gitu loh. Jadi law-nya, peraturannya hampir sama dengan Judaism. Makanya itu Rabbi David yang dari Amerika yang dia punya sinagog namanya Temple Sinai itu bilang Islam itu beautiful, dan dia menyatakan bahwa Islam itu perfect monotheistic gitu loh. Jadi mau nggak mau ya Islam itu sebenarnya ya saudara kita gitu, saudaranya Judaism, itu nggak bisa dipungkiri gitu loh. Bahkan Hashem sendiri itu nggak pernah sebenarnya buat agama, tapi Hashem itu membuat dua bangsa yang besar gitu, berawal dari Ishak dan Ismail. Dan sekarang realitanya semua bangsa-bangsa mulai dari Esau, Edom, Amalek, Greek, Romawi, semua udah hancur, tinggal dua bangsa besar ini yang berdiri, Israel dan Arab. Ini kalau bukan Hashem yang berfirman, nggak mungkin Arab sama Israel sampai bisa berdiri sampai sekarang, nggak bisa. Kenapa? Karena ini dua bangsa yang saudara gitu loh. Ismail itu kan dia punya 12 raja, salah satunya adalah keturunan dari Kedar. Nah, Kedar ini kan masuk ke dalam silsilah dari baginda gitu. Makanya di dalam Melahim Ul-Mihamot, baginda Rasulullah itu namanya disebut sebagai Jismail. Nah, kalau para Bene Edom Kristen mau mengkotak-katik nggak bisa. Kenapa? Karena otoritas rabbinik sendiri menarasikan bahwa Muhammad itu adalah Yismail, keturunan dari Yismail. Nah, kayak begitu Pak Afif. Iya, Berarti dalam diakui lanjut, dunia lah tentang bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita waktu Futuh Mekah itu.
waktu pembebasan Mekah itu kan 10.000 orang-orang soleh dibawa sahabat-sahabat dia masuk Mekah waktu itu kan. Kalau memang ada dendam kan dibersihkan itu Mekah itu dengan orang-orang yang memusuhi dia, ya, yang mengusir dari tanah kelahiran dia kan. Tapi bagaimana dia maafkan dia, ya kan. Nah itu baru apa? Itu baru nama pemaafan yang udah punya kekuatan besar gitu loh. Yang kalau dia bilang kau cincang semua orang di Mekah tuh habis waktu itu kalau memang penuh dengan kebengisan dan sebagainya kan. Tapi kan tidak. Nah beda dengan Yesus yang udah tidak mampu apa-apa, dah terlepa-lepa di tiang salib tu, meludah pun dah tak mampu, baru dia bilang Tuhan ampuni mereka tidak tahu. Itu bukan mengampun, itu pasrah dan tak mampu apa-apa. Cuba anda kata Yesus tu baru punya 12 dia dah berani ngancam, barang siapa tidak suka aku di murid kau, di Lukas 19, tangkap bunuh di hadapanku. Baru gitu jadi dah berani ngancam orang. Bagaimana kau bisa bayangkan kalau dia punya 10.000 kekuatan waktu dia masuk ke tanah Israel yang dijajah Romawi pada waktu itu. Kalau dia punya kekuatan gitu. Aku rasa sampai hari ini ampas orang Romawi pun tidak ada di bantai dia. Kan gitu. Nah inilah membuktikan bahwa rahmatan lil alamin Islam ini gitu kan. Dengan Yahudi masih ada. Nah, kenapa di Khaybar diusir? Mereka berkhianat. Ya kan sebagian orang-orang Yahudi ini berkhianat waktu perjanjian Hudaybiyah itu. Piagam Madinah itu kan. Saling menjaga kota Madinah. Tapi kan mereka berkhianat. Nah inilah yang dinoktukan. Itu pun sebelum sempurnanya Islam kan. Nah, setelah sempurnanya Islam itu bagaimana berkembang Islam mana-mana kan. Yahudi diterima, silakan Yahudi. Sangat terlindung Yahudi itu dengan adanya Islam waktu di Yerusalem itu. Zaman Umar bin Khattab masuk ke sana. Itu gereja itu apa namanya? Masjid Al-Aqsa itu kan tempat tumpukan sampah kota itu dibikin di situ biar tidak ada keributan dengan kan gitu. Damai. Kisah Umar lebih menarik lagi. Kisah Umar. Iya, lebih menarik lagi. Bagaimana gitu kan? Yang dia orang Yahudi yang dikena gusur itu. Iya, kena gusur, kena apa itu kan. Jadi, itu luar biasa Umar gitu bin Khattab. Umar bin Khattab Tapi itu bayangkan, waktu Kristen masuk pembebasan situ tanah itu berapa banyak Yahudi Muslim dibantai mereka di situ. Sampai darah itu katanya semata kaki itu di Yerusalem itu dibantai semua orang-orang Kristen itu kan di situ kan. Bagaimana kejamnya mereka kan gitu. Belum lagi waktu zaman di Indonesia itu sampai ada istilah Morisco, istilah Marano, orang-orang Yahudi Islam dibantai mereka. Nah itulah tadi. Memang tidak biasa. Tetaplah kita ini bersepupu namanya kan, adik-beradik sepupu. Tetaplah cekcok dikit-dikit kan. Tapi yang ngompor-ngompor ini tadi, ya tadi itu Kristen itu yang nuhankan manusia tadi itu kan gitu. Oke, aku ni dah masuk asar ya, pulang. Aku pamit langsung ya. Yuk Palen, salam ya untuk kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita, ini asik loh. Santai ini. Bang Palen, mohon izin. Bang Palen, aku juga mau ikutan turun. Bang Palen, aku kasih closing statement, Bang Hafid. Iya. Udah saya save Bang Bonar. Iya. Alhamdulillah. Bang Palen, aku mau closing statement sedikit ya Bang Palen ya. Iya, lanjut. Iya, jadi yang pertama tentang pemurtatan ya. Jadi kalau misalnya memang ada pemurtatan, kita berharap ya bahwa mereka itu dimurtadkan atas dasar mereka yang dimurtadkan itu sadar atas apa yang dia imani. Sadar bahwa satu pesan para nabi yaitu tentang keesaan Allah. Lalu kemudian yang kedua, cobalah memurtadkan mereka dengan cara mereka yang dimurtadkan itu memang tidak jadi bidat pada saat jadi Kristen gitu. Jadi seperti kasusnya FS dan Novorina Solihin, mereka itu jadi murtadin, pindah ke Kristen, tetapi kemudian jadi bidat, itu kan sejatinya ironis gitu. Oleh karena itu sangat layak untuk ditanyakan kepada teman-teman para murtadin itu. Wahai para murtadin itu, jika Anda murtad, Anda tidak boleh lagi setia pada ajaran keesaan Allah yang diajarkan oleh Yesus gitu. Keesaan yang seperti dimaknai oleh Musa, tetapi sudah Trinitas yang bagaimana gitu. Trinitas yang 3 pribadi kah atau yang 1 pribadi kah gitu. Terus kemudian yang berikutnya, kalau memang pemurtatan itu memang acara khusus dari para teman-teman Kristen, saya berharap memang ajakan Pak Deddy Ngades itu dilakukan gitu ya. Bahwa ajaran Trinitas 3 pribadi 1 hakikat itu disampaikan secara baik kepada orang-orang Islam, lalu kemudian berharap supaya mereka jadi murtad gitu. Tetapi saya kira itu justru tidak bagus ya, justru kontraproduktif karena
kalau Trinitas itu diajarkan belak-belakan tanpa ada tipa-tipu tanda kutip gitu, maka bisa jadi mereka yang mendengarkan itu semakin yakin bahwa Trinitas itu tiga, sejatinya adalah politeis gitu. Itu saya kira Bang beberapa catatan tentang acara ini Bang Palen, Bang Hafid, saya mohon izin turun, dan teman-teman yang ada di live chat ya, terima kasih atas kehadirannya di channelnya Bang Palen ini. Demikian Bang Palen, salam untuk Bang Palen dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman muslim. Terima kasih Bang Palen, langsung turun Bang Palen. Ya, oke, terima kasih. Mungkin ada yang disampaikan lagi dari Pak Fit atau Bang Syueb sebelum saya tutup, karena tempat saya udah terdengar suara adzan untuk sholat asar. Iya, sedikit closing statement Bang Palen. Atau Bang Syueb mau duluan ya? Oh, lagi jauh dari perangkat kayaknya. Perangkat ya, iya, oke. Iya, sebetulnya kalau soal orang-orang murtad, kalau bagi saya pribadi itu bukan sesuatu yang wah gitu ya. Karena siapapun ya silahkan gitu di Indonesia ini, siapapun yang mau pindah keyakinan ya silahkan. Tapi yang lucunya itu berita yang ada itu yang murtad cuma satu orang, tapi dibuat narasi seolah-olah banyak yang murtad gitu. Nah, saran saya daripada saudara-saudara saya Kristiani itu membuat narasi-narasi yang aneh-aneh ya terkait ada seseorang yang murtad di Langkat. Lebih baik mereka itu himpun kekuatan untuk menghadang pemurtadan di kawasan Eropa yang di dunia ini bisa dikatakan kantong kekristenan. Karena di Eropa itu banyak sekali pemurtadan, terutama yang convert ke ateis ataupun agnostik. Seperti di Swedia misalnya, saya ambil contoh. Swedia itu di abad ke-19 mayoritas Kristen. 90% lebih, sekitar 95%. Tapi sekarang itu hampir 50-50. Penduduk Swedia 40 sampai 45% itu mengakui bukan Kristen. Jadi kebanyakan mereka ateis dan agnostik gitu. Nah, lebih baik itu yang mereka bereskan gitu. Kemudian juga Jerman, kemudian juga Belanda itu juga pesat ya. Orang-orang yang convert dari Kristen ke agnostik ataupun ateis. Bahkan di Eropa itu banyak gereja-gereja yang akhirnya dibeli oleh komunitas-komunitas muslim untuk dijadikan masjid. Karena jemaatnya kurang gitu. Nah, lebih baik itu dibereskan daripada bikin-bikin semacam berita-berita yang justru akan menjadi lelucon ketika berita itu tidak benar gitu. Mungkin itu dulu mungkin Bang Valen. Ya, oke. Terima kasih ya. Bang Hafid dan juga Bang Syueb. Baik para netizen, mungkin sampai di sini dulu ya live saya. Mungkin nanti malam kita akan sambung lagi ya. Saya akan cari tema-tema yang bagus ya. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih sudah menyimak konten saya. Karena di tempat saya sudah berkumandang adzan azhar, maka saya hentikan dulu live saya akhiri. Bagi yang muslim, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Salam satu Tuhan. Barukasim.